Ya, halo teman-teman. Kali ini kita akan bahas satu topik yang banyak didiskusikan oleh orang-orang di luar sana, di mana mereka mencoba mengcounter satu topik tentang kedatangan Tuhan ke dalam dunia. Menurut banyak orang, kalau Tuhan Maha Kuasa, lalu apa manfaatnya dia datang ke dalam dunia? Bukankah dia bisa melakukan banyak hal tanpa harus datang ke dalam dunia? Karena dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, setidaknya hal itu bisa masuk di akal. Itu artinya mereka sedang menolak Yesus yang adalah Tuhan datang ke dalam dunia untuk menolong manusia yang berdosa. Tapi pemikiran ini menurut saya sedikit tidak seimbang. Karena ini bertentangan dengan pola pemikiran duniawi sebenarnya. Di mana sebenarnya Tuhan yang kita kenal di dalam kekristenan, Tuhan yang hidup, yang masuk ke dalam sejarah manusia, juga turut memakai hal-hal yang berlaku dalam pemikiran manusia, dalam konteks paradigma manusia. Coba saya kasih satu contoh. Coba bayangkan misalnya satu presiden Amerika Serikat. Dia ingin datang ke sebuah negara di mana negara itu dalam berperang. Menurut Anda, apakah dia akan datang terlebih dahulu? Atau dia akan mengutus semua pasukannya, mengutus semua timnya, mengutus orang-orang terbaiknya untuk mempersiapkan kedatangannya? Pasti jawabannya, secara logika, presiden manapun yang akan turun ke negara manapun, ke daerah manapun, baik itu berperang maupun dalam keadaan aman dan damai, pasti presiden itu akan memerintahkan seluruh timnya untuk mempersiapkan jalan baginya. Setelah semua dipersiapkan, barulah dia datang. Itulah yang sebenarnya dikatakan oleh Alkitab, teman-teman. Kalau kita membaca dalam Lukas pasal yang ke-10, di mana Yesus mengutus 70 murid di sana. Di sana dikatakan bahwa kemudian daripada itu, Tuhan Yesus menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Matius 3 ayat 3. Matius mengatakan tentang perihal Yohanes, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Kalau kita melihat konteks dua ayat ini, mereka menceritakan bahwa mereka harus mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan ke tempat yang akan didatanginya. Anda dan saya tahu bahwa dunia ini adalah milik Tuhan. Dia berhak datang ke tempat yang dia miliki. Itu sebabnya sebelum dia datang, dia harus mempersiapkan jalan baginya. Kenapa? Karena sesungguhnya kalau kita mengamati dunia ini sebenarnya walaupun dalam keadaan damai tempat kita tenang, sebenarnya kita sedang berperang. Anda dan saya berperang melawan susahnya perekonomian barangkali. Kita banting tulang. Anda dan saya berperang melawan penyakit barangkali. Anda dan saya berperang melawan banyak sekali harapan-harapan kita yang tidak tercapai. Ujian, pencobaan, pergumulan. Anda dan saya berperang dalam banyak kekhawatiran, dalam banyak ketakutan. Kita lelah, kita letih, kita lesu. Kenapa? Karena kita memang berperang. Semua itu Anda dan saya tahu bahwa itu adalah akibat dari dosa. Bumi terkutuk karena dosa. Kita menjadi menderita di dunia ini. Kita harus bersusah payah, berjerih lelah untuk kehidupan kita. Dan bahkan kita tahu peperangan yang sesungguhnya nanti di akhir, bahwa kita akan melawan kematian. Manusia sehebat apapun tidak bisa mengalahkan kematian. Mungkin dia bisa mengalahkan satu bangsa. Mungkin dia bisa mengalahkan kekuatan-kekuatan besar. Tapi sehebat-hebatnya manusia, manusia tidak akan mampu mengalahkan kematian. Kematian adalah akibat dari dosa. Dalam Roma dikatakan, upah dosa ialah maut. Teman-teman, itulah sebabnya ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia mendahului kedatangannya dengan mengutus nabi-nabinya. Dia mengutus semua utusannya. Apakah mereka imam, raja, pemimpin-pemimpin besar, apakah para rasul, murid, dia mengutus mereka semua. Dan tepat pada waktunya, setelah jalan sudah dipersiapkan, dia akan datang.
Itulah Yesus. Setelah semua selesai persiapan yang telah direncanakan Tuhan, Dia datang. Yesus turun. Dia merendahkan dirinya, turun ke dalam dunia untuk memimpin peperangan itu di depan. Untuk menaklukkan musuh. Karena hanya Yesus yang dapat mengalahkan musuh tersebut, yaitu iblis dan kerajaan kegelapan. Bagaimana Dia menaklukkannya? Dia memberikan dirinya menjadi korban yang sempurna dengan mati di kayu salib. Mengambil tempat serendah-rendahnya sehingga tidak ada lagi orang yang dapat merendahkan Dia. Tetapi ingat, Dia bukan hanya korban untuk kita, tapi di dalam pengorbanannya Dia menyatakan kemenangan, Dia mengalahkan kematian, Dia bangkit dari antara orang mati. Dia mengalahkan musuh terbesar kita dan memberikan kita kehidupan. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Dia adalah jalan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Teman-teman, saya mau katakan kepada kita semua, jika kita ingin mendapatkan hidup yang kekal, kita harus menerima Yesus. Karena Dia adalah Raja di atas segala raja yang memberikan jalan kepada kita. Dia pemimpin yang patut diteladani. Dia pemimpin yang hebat. Dia pemimpin yang bijaksana. Teman-teman, buka hatimu kepada Tuhan Yesus. Undang Dia secara pribadi. Maka hidupmu akan dimerdekakan. Dan kau akan mendapatkan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tuhan Yesus memberkati.